Selamat datang kembali saat transformasi sudah datang tepat waktu. Nah, Ibu mau tanya lagi bagaimana kabar Sasa setelah mengikuti sesi sebelumnya? Terima kasih banyak sebelumnya Bu. Alhamdulillah kabar saya baik karena saya itu merasa lebih lega setelah kita ngobrol daripada saat kita pertama kali ngobrol soal waktu belajar yang berantakan itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu senang mendengarnya. Nah, pada hari ini kita mulai mengisi lembaga dulu ya, dimana untuk melihat apa yang Sasa rasakan dan pikirkan setelah mengikuti sesi sebelumnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan lembaga listriknya, di mana kamu boleh mengisi sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman kamu selama seminggu ini ya. Baik Bu. Saya siap Bu. Ya Bu. Jadi sekarang Ibu boleh minta tolong untuk saya ceritakan isi dari Bisa Bu. kita mulai dari bagian pertama yang ada di lembaga itu yaitu berpikir. Nah, jadi Ibu tanya dulu apa yang Sasa pikirkan setelah mengikuti sesi konseling waktu itu. Yang saya pikirkan ya Bu, setelah mengikuti konseling waktu itu, saya jadi mikir ternyata masalah saya itu bukan hanya soal banyak tanggung jawab yang saya punya, tapi soal gimana saya bisa memprioritaskan waktu saya Bu. Nah, saya juga jadi mikir bahwa saya itu punya banyak waktu sebenarnya Bu,
terus banyak terbuang untuk hal-hal kecil yang gak penting kayak nge-scroll sosial media Bu. Menarik sekali. Jadi kamu mulai bisa melihat akar masalahnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan perasaan kamu ketika menyadari itu? Awalnya saya agak malu Bu, tapi setelah saya coba untuk membiasakan diri, saya jadi merasa bangga karena ternyata saya bisa loh untuk nahan diri untuk tidak membuka HP dalam waktu yang lama. Itu luar biasa kata. Sekarang bagian poin yang bertindak. Nah, ibu mau tanya, apa tindakan nyata yang kamu lakukan selama seminggu ini? Saya ngebuat jadwal harian Bu, saya tulis di sticky note, lalu saya tempel di meja belajar saya. Memang sih belum saya ikutin secara 100%, tapi setidaknya saya jadi punya arahan mau ngelakuin apa. Nah, itu sudah langkah yang bagus. Kita masuk bagian poin yang terakhir, yaitu bertanggung jawab. Nah, em, menurut kamu sejauh mana nih kamu bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang kamu lakukan? Menurut saya ya Bu, saya jadi bisa untuk sadar bahwa ternyata waktu saya itu adalah tanggung jawab pribadi saya, dan saya nggak bisa untuk nyalahin tugas, guru, atau siapapun itu. Jadi saya mau untuk terus menjaga kebiasaan baru ini. Itu refleksi yang bagus, Sasa. Kamu sudah mulai menunjukkan sikap yang matang dan sadar diri. Nah, kita akan mulai ke tahap berikutnya nih, yaitu lejapen. Nah, Sasa, sebelum kita masuk pada tahap lejapen, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu lejapen. Nah, lejapen ini adalah bagian di mana kita mau melihat perubahan kamu selama seminggu ini. Kita juga mau melihat langkah-langkah apa yang kamu rencanakan, apakah itu sudah terlaksana atau belum. Nah, kalau di sesi sebelumnya, nah kita kan sudah sepakat kamu akan melakukan 3 langkah kecil ya, kalau tidak salah itu yang pertama membuat jadwal belajar dan istirahat, yang kedua mengurangi waktu bermain HP, dan yang ketiga itu kalau tidak salah menggunakan to-do list harian. Nah, boleh ceritakan sejauh mana kamu melaksanakan itu semua? Apakah sudah terlaksana atau belum? Untuk yang pertama Bu, saya udah buat jadwal belajar dan istirahat Bu. Mungkin masih molor ya dalam pelaksanaannya, tapi saya masih berusaha untuk kembali ke jadwal yang ada Bu. Nah, saya juga udah mulai membiasakan diri untuk bisa tidur lebih awal dan biasanya Bu, meski kadang masih sering kelepasan untuk nonton video di Instagram. Hmm, itu baik, itu ada sedikit kemajuan. Nah, di mana kamu tuh mulai sadar dan mau menyesuaikan itu sudah sangat penting. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Apakah kamu sudah mengurangi waktu bermain HP? Nah, itu yang agak berat Bu. Saya udah berusaha untuk mengurangi waktu bermain HP dengan pasang alarm nih untuk ngingetin kalau udah 30 menit saya bermain handphone. Tapi ya gitu Bu, saya matikan lagi untuk lanjut nge-scroll main HP.
Nah, setelah saya pasang aplikasi pembatas waktu, saya jadi merasa lebih ketat dalam menggunakan handphone. Karena saya merasa waktu bermain handphone saya jadi lumayan berkurang, hampir setengahnya, Bu. Wah, hebat sekali Sasa. Jadi, kamu mulai menemukan cara yang cocok untuk mengontrol diri ya. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika kamu berhasil menahan diri untuk tidak terlalu bermain HP? Rasanya puas, Bu, kayak berhasil untuk menang melawan diri sendiri. Tapi ya gitu, Bu, rasanya agak kaku juga karena saya udah terbiasa untuk ngebuka handphone buat sekedar nyari hiburan. Jadinya saya ganti dengan jalan sore atau membantu mama saya di rumah. Nah, itu termasuk langkah yang bagus. Gimana kamu mengganti apa ya? Mengganti kegiatan mengganti kegiatan yang lama menjadi aktivitas yang positif. Nah, itu ciri perubahan yang sangat sehat. Nah, kalau tulis harian kamu apakah efektif? Lumayan efektif, Bu. Biasanya setiap malam saya tulis nih di sticky note apa yang mau saya kerjakan besok. Memang kalaupun nggak tercapai semua, setidaknya saya merasa tenang karena saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu dari ketiga langkah tadi, apa yang paling membantu? Yang paling efektif to-do list, Bu, karena saya jadi tahu prioritas saya apa. Kalaupun nggak semuanya bisa saya kerjain, saya jadi bisa evaluasi kenapa sih hal itu bisa terjadi. Kayak gitu, Bu. Sangat baik, Sasa. Jadi kamu sudah mempunyai alat bantu untuk mengelola waktu dan mengevaluasi diri. Nah, kalau boleh tahu apa tantangan yang kamu hadapi saat ini? Tantangannya masih di bagian konsistensi, Bu, karena terkadang saya masih kembali ke kebiasaan lama nih, yaitu suka main handphone sampai lupa waktu. Tapi kemudian saya sadar kembali dan berusaha untuk memperbaiki. Itu hal yang wajar. Di mana perubahan itu butuh proses dan pengulangan. Yang penting kita sadar dan mau memperbaiki. Nah, kalau begitu, apa rencanamu minggu depan untuk menjaga konsistensi? Tetap pakai to-do list dan aplikasi pembatas waktu, Bu. Saya juga minta bantuan mama saya untuk ngebantu ngingetin ketika saya lupa waktu bermain handphone. Itu langkah yang sangat konkret dan realistis, Sasa. Saya bangga melihat perubahan kamu sekarang. Nah, sekarang bisa kamu simpulkan dengan kalimatmu sendiri. Nah, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan selama proses konseling hari ini? Pelajaran terbesar yang saya dapatkan ya, Bu, dari proses konseling yang telah saya ikuti, saya jadi belajar bahwa waktu itu berharga banget, Bu. Dulu saya sering nunda-nunda karena saya mikir nanti aja deh kerjainnya. Nah, sekarang saya sadar kalau saya nggak atur waktu, saya bakal rugi sendiri. Dan sekarang saya udah berubah. Asalkan ternyata, Bu, saya punya niat dan ada yang mendukung. Luar biasa, Sasa. Saya melihat perubahan positif dalam cara kamu berpikir dan bersikap. Nah, terima kasih sudah mau terbuka sama Ibu dan mau berkomitmen. Minggu depan kita cek lagi perkembanganmu ya.
Ya Bu, terima kasih banyak juga ya Bu, udah mau sabar dan mau ngebantu saya. Saya jadi lebih semangat nih Bu, untuk dapat lebih terus belajar dan ngatur waktu. Sama-sama Sasat, kamu hari ini sudah melakukan hal besar, yaitu mengenali, mengakui, dan berusaha memperbaiki diri. Saya yakin dan percaya kamu bisa terus maju. Nah, sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Baik Bu, sampai jumpa Bu.